Hai, berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan membahas cara belajar yang cocok untuk orang tipe feeling introvert. Sebelum masuk ke materi, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Sekarang kita langsung ke materi. Manfaat kita memahami ini adalah kita mampu belajar secara efektif dan efisien sehingga prestasi belajar meningkat secara signifikan. Perlu dipahami bahwa kesembilan tipe kepribadian genetik Stephen memiliki gaya belajar yang unik, yang berbeda satu sama lain. Gaya belajar ini dipengaruhi oleh kepribadian genetik orang yang bersangkutan. Apabila kita menggunakan gaya belajar tipe kepribadian lain, maka gaya belajar tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap prestasi belajar. Untuk itu, kita seharusnya memanfaatkan gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian genetik kita. Berikut ini adalah ringkasan cara belajar yang cocok untuk orang tipe feeling introvert. Terdapat 6 cara belajar, mulai dari mendengarkan, menemukan sosok, menjadi sosok, mencerna nilai positif, merangkai kata, dan yang terakhir berbagi cerita. Di slide selanjutnya kita akan membahas detail ke-6 cara belajar ini satu persatu. Cara belajar pertama, mendengarkan, yaitu menyimak materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Jika perlu, ceramah dari pengajar direkam, lalu rekaman didengarkan berulang-ulang hingga kita mendapatkan feel-nya, agar kita mendapatkan gambaran materi pelajaran secara menyeluruh. Intinya, orang feeling introvert belajar lewat auditori atau pendengaran. Contoh, mendengarkan bacaan Al-Quran dari hafiz penghafal Quran. Atau mendengarkan ceramah guru secara umum. Kedua, menemukan sosok, yaitu mengaitkan tiap materi pelajaran dengan tokoh yang berkarakter positif, seperti penemu, tokoh protagonis, dan lain-lain. Atau seseorang yang berjasa kepada kita, misalnya guru, teman yang membantu mengajarkan materi, dan lain-lain, agar materi membekas dalam hati. Ketiga, menjadi sosok, yaitu menjadi sosok yang berperan penting dalam pembelajaran. Dengan begitu, orang feeling introvert merasa harapannya untuk memimpin terpenuhi. Contoh, orang feeling introvert menjadi ketua kelompok agar dapat memimpin anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok. Keempat, mencerna nilai positif, yaitu memahami amanat. Amanat adalah nilai-nilai positif yang tersirat dalam materi pelajaran, atau menimbang pentingnya nilai-nilai yang tersirat dalam materi pelajaran. Misalnya, apa saja yang mendasari pelaku untuk melakukan pilihan ini. Untuk berkomunikasi dengan orang feeling introvert, gunakan kalimat seperti coba kamu rasakan, coba kamu maknai, atau coba kamu pahami. Contoh cara belajar yaitu menemukan amanat nilai-nilai positif dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kelima, merangkai kata, yaitu memengaruhi teman dengan rangkaian kata yang menyentuh perasaan, atau mengajarkan materi pelajaran kepada teman
dengan penuh perasaan. Atau bisa juga pengajar atau guru menyampaikan materi dengan kata-kata yang bermakna, misalnya kata-kata mutiara, agar membekas dalam hati atau mudah dikenang. Contoh, meyakinkan teman-teman belajar agar turut meyakini nilai-nilai positif dalam materi pelajaran. Yang terakhir, berbagi cerita. Teknik kalibrasi orang feeling introvert adalah curhat atau sharing, sehingga belajar sambil bercerita dapat memperpanjang durasi belajar. Contoh, pelajar menceritakan pengalaman atau kejadian yang relevan dengan materi pelajaran atau nilai-nilai positif dalam materi pelajaran. Teknik kalibrasi adalah teknik untuk merefresh pikiran, sehingga dapat menghilangkan rasa jenuh atau rasa bosan saat kita sedang belajar atau bekerja. Kita sudah pernah membahas teknik kalibrasi untuk ke-9 kepribadian genetik Stephen di video sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian butuh informasi seputar tes Stephen, misalnya lokasi tes Stephen yang paling dekat ada di mana, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor WhatsApp saya ini. Apabila kalian masih belum paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.